alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau kariha al-kafirun walau kariha al-musyrikun walau kariha al-zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amin. Bersyukur kepada Allah pada hari ini Ramadan yang ke-15. Ramadan yang ke-15. Tanggal tanggal 25 bulan tahun berapa? Tahun 2050. Kita tanggal 2020. Alhamdulillah bahwa kita semuanya masih diizinkan Allah. Bersyukur kepada Allah bahwa kita hari ini masih diberi petunjuk oleh Allah sebagai manusia, apa bedanya manusia dengan binatang? Apa yang membedakan antara manusia dengan binatang? Kebelakang tujuh apa tujuh yang membedakan manusia dengan binatang adalah al-insanu manusia itu adalah binatang yang berakal. Kamu mau nggak dikatakan binatang? Mau nggak? Walaupun raja kamu kamu singa, mau nggak? Mau nggak? Mau nggak kata singa? Yang putih dikatakan serigala, mau nggak? Mau nggak? Nggak mau. Yang bergerak dikatakan segawon, mau nggak? Segawon. Nggak tahu segawon. Yang bicara alhamdulillah, yang tahu juga alhamdulillah. Yang penting tidak seperti segala, tidak seperti segala. Alhamdulillah kita masih menjadi manusia, tidak menjadi apa bedanya kamu dengan kambing? Apa bedanya kamu dengan kambing? Siapa yang aku lebih mulia daripada kambing? Gak ada siapa punya tunjuk jari dan kambing semuanya. Siapa yang aku lebih mulia daripada kambing? Yang tunjuk jari ada satu orang, berarti
dengan singa, serigala, anjing dan kambing adalah akal. Nah, bagaimana supaya kita menjadi manusia yang benar? Gitu. Bagaimana caranya kita menjadi manusia yang benar? Bukan kambing, bukan anjing, bukan serigala, bukan singa. Saya sampaikan hadis Nabi, jangan mengatakan tidak baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa sabda Rasul? Saya ingatnya si zamanun ru'asa turun kal asadi wa uzarohur kanti abdi wa udoruhur kal iladi wa ya'ti alam nasi zamanun yauma idin abnami apa yang jelas itu bapak itu Nabi pernah kelas 11 belum paham bintang belum paham melihat tidak paham melihat anda tahu yang putra mana putri mana kelas 10 mana kelas 10 tidak kelas 11 betul kelas betul sebelum saya teruskan tadi saya sampaikan dulu Rasulullah SAW menyampaikan naumatus subhi turitul fakroh. Orang yang suka tidur subuh habis subuh itu dia miskin. Naumatus subhi turitul fakroh. Di samping itu menurut dokter orang yang suka tidur setelah subuh itu dia akan gampang ikut. Yang suka tidur dari subuh cepat bunyi, cepat ikut. Tahu tidak? Ikut itu adalah di bawah jenazah, di bawah calon mati. Siapa yang di kelas 10 yang sudah hafal peruntukan manusia secara fisik, ayo kelas 10, kelas 12 ini. Rifki mana Rifki? Fadulil mana? Orang tidak ada itu. Bahwa manusia itu runtutannya juga paham. Jadi manusia di mana saja itu ada runtutan perjalanan fisik. Fisik itu roh dulu. Perjalanan jiwa kita itu ada 14. Perjalanan fisik juga 14. Bukan perjalanan Amerika, bukan ke Eropa, tapi refleks perjalanan ke neraka atau ke surga. Ya, perjalanan ke surga atau ke neraka. Roh saya sampaikan yang akan tulis berapa yang jangan tidur ini. Saya jelaskan ini bahwa perjalanan roh kita itu pertama roh yang tulis berapa besok biar besok turun jadi subuh. Nah, tidur setelah subuh itu pertama gampang miskin, pengen tidur, ya memang cepat pikun, paham? Jangan tidur habis subuh ya, jangan tidur habis tidur ya. Habis tidur jadi subuh itu semangat bergerak pantas di arti luas kemana-mana. Jangan tidur molor bin ngantuk. Pertama
dua rahim, ketiga dunia, ini ketiga. Setelah ketiga kenapa? Yaitu alam barzah, nunggu buran, alam barzah. Setelah barzah kemudian apa? Alam kehancuran. Jangan-jangan tinggiannya namun bila ada kehancuran. Ada gerhana bulan dan gerhana matahari. Maka itu semua yang terjadi mohon kita siap-siap, jangan main-main di dunia ini. Jangan tidur dulu, semua dulu, nonton HP dulu, siap. Yang ketiga apa? Dunia yang apa? So, lagi kuwi do bangun kabeh dari mbah-mbah sapa itu situ, semuanya yang mati kemarin diulang bangkit semuanya dengan wajah yang berbeda. Siapa ini sesuai akalnya, bukan ditentukan di dunia. Oh, dulu kamu di dunia cantik loh, sekarang kok begitu bangkit dari kubur kamu kayak ngomong. Dari amal perbuatannya sendiri. Dulu kamu di dunia bukan bilang ganteng, ternyata di dalam kubur kamu kayak karena apa? Amal perbuatannya sendiri. Lah setelah kehancuran kemudian kebangkitan di dalam kubur. Setelah kebangkitan kumpul semua manusia, wujud semuanya kumpul namanya mahsyar. Setelah mahsyar dan apa? Ada kesempatan namanya syafaat. Apa? Syafaat. Setelah syafaat dan apa? Mizan pertimbangan. Setelah apa? Hisab. Terancam berapa? Penyerahan buku catatan dari balik sampai mati. Setelah catatan buku kemudian apa? Kemudian telaga kautsar. Apa? Telaga kautsar apa? Kok diam aja? Telaga kautsar. Telaga kautsar itu telaganya Rasulullah yang jaga dalam nama sallallahu alaihi wasallam. Telaga Rasulullah. Terus saja. Setelah itu telaga kemudian sirat, jembatan antara alam itu sampai ke surga atau neraka. Itu pasti semua orang menjalankan. Dari manusia pertama yang jahat namanya Qabil sampai besok sampai yang paling jahat termasuk Fir'aun, Namrud, Abu Lahab, Mustafa Kamal, Sharon, pemimpin-pemimpin yang terkenal semuanya itu semuanya akan ketahuan dari mana atau kemana. Ya, itu adalah manusia. Secara roh kita ada 14. Secara roh kita ada 14. Ternyata secara fisik juga 14. Tulis dah. Secara fisik sekarang pertama secara roh itu ada 14 tahapan. Secara fisik juga ada 14 tahapan. Pertama air mani bapak. Itu pertama. Wujudnya air mani dari bapak. Kamu dari mana? Dari bapak kan? Bapak dan ibu kerjasama yang baik jadilah kita. Ya benar itu. Ini kerjasama yang baik akan jadi kita dari kamu. Tapi kerjasama yang baik
janin di rahim ibu. Ya. Yang ketiga adalah sore. Yang ketiga sore. Sore itu apa? Bayi lahir dari rahim ibu. Buktinya apa? Kamu keluar dari rahim ibu nangis. Ada yang nangis enggak? Kita aku lahir nangis enggak kamu? Nangis enggak kamu? Nangis, kamu tahu? Nangisnya gimana? Muak-muak gimana kamu? Siapa yang nangis? Waktu lahir nangis namanya sorry. Sorry itu teriak-teriak nangis gitu. Itu di dunia dan sudah kelihatan di dunia. Karena dok, oh persis ibune wong wedok. Ganteng kaya bapake wong lanang. Ya, waktu lahir sudah pakai kerudung belum? Waktu lahir sudah pakai kerudung seperti ini belum? Pakai jilbab belum? Pakai baju enggak? Pakai celana enggak? Pakai peci enggak? Waktu lahir pakai apa? Waktu lahir pakai apa? Kelihatan ya. Kamu laki atau perempuan? Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Masya Allah, laki ganteng seperti bapaknya. Masya Allah, cantik seperti ibunya. Bukti kalau kita lahir itu tidak pakai baju, kelihatan darahnya. Itu adalah sore. Setelah sore kemudian apa? Sobi. Sobi. Setelah sobi kemudian apa? Tiflun. Sobi, tiflun. Setelah tiflun kemudian apa? Bulan. Nah ini bulan pertama. Sekarang proses lagi 7-8 itu masih bulan. Ya, lagi 8 masih bulan. Artinya ada 1-2 yang belum balik. Ya, itu masa-masa mendekati pada datang bulan dan mimpi ini adalah namanya bulan. Setelah bulan sampai SMA adalah namanya Fatah. Itu bulan kelas 5, kelas 6 sampai perguruan tinggi itu mulai Fatah. Setelah selesai perguruan tinggi umur berapa? Mulai 26, 27 dan sebagainya namanya Syah. Syah itu berarti sudah perintah untuk nikah. Perintah untuk nikah namanya Syah. Setelah Syah dengan apa? Rojul itu udah punya anak 2-3 rojul. Setelah itu kahul itu adalah sudah umur 50-an, kurang lebih 50-an kahul. Setelah kahul kemudian saya itu adalah 60. Bapak ini kedudukannya sudah sehat. Setelah sehat dengan apa? Kemudian sudah berapa itu? Berapa? Setelah sehat dengan apa? Yaitu haram. Tadi kita katakan haram. Setelah haram apa? Mayyit, M-A-Y-Y-I-T, J-nya lurus. Mayyit itu adalah pasti calon mati. Jadi, kamu kalau mati enggak? Siapa mati belum? Kelas 7 sudah siap mati belum? Sudah? Siap? Kamu kelas 7? Ini kelas 7 juga? Ini apa ini kelas 7 mana? Sudah siap mati belum? Belum? Kelangan? Siap mati belum? Kelas 9? Sudah siap. Yaudah apa banyak siap? Kelas 10 sudah siap mati belum? Alhamdulillah sudah siap kan? Kelas 11? Ini yang putra sudah siap mati belum? Semuanya siap?
habis subuh tidur mati gampang dipun haram, namanya haram. Setelah haram kemudian apa tadi? Mayit calon mati. Lah setelah calon mati kemudian apa dari yang terakhir? Ya jenazah. Terakhir jenazah. Nah pertanyaannya itu urutan secara fisik menurut aturan. Tapi apakah umur seperti ini kelas 12 ada yang mati? Ada. Kelas umur 10 tahun ada yang mati? Ada 8 tahun mati? Ada 15 tahun mati? Ada 20 tahun mati? Ada 22 mati? Ada 30 mati? Ada 50 mati? Ada 50 mati? Ada sampai umur 90 masih hidup? Siapa yang menentukan hidup dan mati itu? Maka kita selamanya harus taat pada Allah. Semua taat pada Allah, umur kapan saja, jangan main-main dalam ibadah. Harus taat pada Allah kapan saja, di mana saja. Karena mati adalah hak Allah dan tidak harus mereka yang mau 90 tahun, 22 mati, bahkan 15 bahkan sekarang ini. Umur 16-nya berbadannya kanker karena apa? Salah makan dan minum. Yang dimakan dan minum kita semua ada tidak alami. Bahkan kebanyakan adalah apa minuman apa yang sering kita minum? Ya betul, benar toh. Minum nomor ini marah itu cepat setruk, umurnya dari belasan itu setruk. Bahkan ada umur belum 10 tahun masih mati. Karena apa? Karena itu umur itu bener ya, jangan nangis ya, jangan nangis ya. Makanlah kurma, makanlah pisang, makanlah jambu, makanlah singkong. Itu semuanya adalah alami Indonesia, buah saja ada. Kenapa beli yang tidak sehat? Nah itu yang dikhawatirkan karena kita tidak menggunakan akalnya, maka seperti kambing. Mau enggak? Aku itu semuanya, kamu setan kambing mau enggak? Nah maka kita menggunakan nasionalnya saat makan, minum, perilaku semuanya rasional supaya kita menjadi manusia. Yuk siapa yang tahu manusia apa? Yuk. Kelas dulu, kelas 11, saya manusia apa? Yang pernah bapak saya di kelas. Pernah bapak saya di kelas aja, kelas 11 itu. Oke, pernah apa lagi? Apa tuh manusia? Yuk apa itu? Apa nama bintang? Ayo siapa? Yang manusia apa? Ayo, Bana, mana Bana? Mana Bana? Ayo, apa manusia? Jelaskan manusia apa? Nek kamu nanti manusia nanti khawatir kamu jadi kambing gitu. Manusia apa itu? Siapa jawab? Saya jelaskan ya. Singgung paham, singgung ngerti apa manusia. Manusia itu makhluk nyata. Ini memang ambil benar. Manusia itu makhluk nyata yang diciptakan oleh Allah dari tanah. Ciptakan Allah dari tanah. Dia diberi akal, diberi nafsu, diberi akal, diberi nafsu, diberi ilmu pengetahuan, diberi ilmu pengetahuan, diperintahkan menjalankan syariat, diperintahkan menjalankan syariat, diperintahkan menjadi khalifah,
manusia itu yang diciptakan oleh Allah dari dia menjalankan syariat dan yang terakhir diperintahkan menjadi khalifah itu manusia. Maka kalau kita tahu manusia berjamaah, tidak ada alasan bagi kita mengejar jamaah subuh, karena orang yang tidak mengejar jamaah subuh adalah munafik. Innal munafiqina yaquluna Allaha qaluhum wa idza qamu yusabbihu wa an-nasa wa yaquluna Allaha illa qalila mudabbarina baina dhalika la ilaha illa. Jadi orang munafik itu adalah idza qamu salat, mereka nek salat rakaat non terpanggil ing pokoke wis nang kamar kaos sing dijeblo sego wis ora waktu iku salat. Panggilan Allah itu namanya datanya ke masjid, bukan kamar, bukan cerak WC. Jangan sampai itu perintahnya adalah idza munafik yuqatilullah. Orang yang munafik itu menipu Allah. Bahwa dulu kenyataannya dia berlaku sendiri. Dan sudah sampaikan orang yang tidak mementingkan sholat itu khususnya subuh akan seperti dan miskin. Maka kita berusaha untuk apa? Itu menjadi manusia yang benar dan ibadah yang benar, dan kemudian selalu amar ma'ruf nahi munkar itu ajak kebaikan, mencegah perbuatan yang tidak baik. Tapi dia sholat beneran dulu, ya, sholat beneran dulu, karena Allah menjadikan kita punya akal, punya nafsu, aduh kok belum baik, apa? Punya akal, punya nafsu dan menurut jawab ilmu pengetahuan. Manusia dibikin pengetahuan, tapi juga diberi akal, dan dari itu juga punya nafsu. Nah, yang menjadikan manusia itu beda dengan binatang adalah apa? Punya akal. Nek akal sudah tidak rasional, maka dia akan menguasai nafsu. Ya. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa fa inna jannata hiya ma'wa. Barang siapa tahu kedudukan Allah, apa yang kita tahu itu, karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Adil, Allah Maha Agung, Allah memberi balasan. Keagungan Allah kita
wa man ala hawahu hadruhu faqad najat wa afatul aqli hancurnya akal, hancurnya rasional itu jikalau orang itu ngikutin nafsu terus, ngikutin nafsu terus. Orang yang kerjanya ngikutin nafsu, rasional itu mati. Nafsu makan, nek orang ini, nafsu itu nerapi ini enggak. Bahkan mungkin juga tahu dah itu berarti tidak punya akal ya begitu. Tahu dah? Wa'afatul aqli al-hawa. Orang yang orientasinya gini terus, ini lah itu berarti dia rasionalnya tidak jalan. Orang ini itu maka akan hancur otaknya. Lebih yang ditonton film Fitrian. Nah, ayo kamu yang panggilan ini biasanya kalau nggak di pondok do bukep. Jangan dosa besar. Repotnya maksiat kita aja bisa maksiat itu. Maka kita dan kelas 7 nggak paham ya. Kelas 7 nggak paham ya. Yang kelas 7 nggak paham ya. Alhamdulillah yang paham, tapi itu sekarang udah berhenti ya, semuanya kelas 10, 9, 12 semuanya berhenti dari kejahatan itu. Karena apa? Orientasinya akal itu loh, penting ke akal. Ini nih tak tonton rusak orang teku yang menekui nek nonton terus mesti utaknya rusak, lebih dari mimpi rusak kabeh dunia akhiratnya rusak. Paham gak? Jadi kita ini bahasa manusiaku. Wa'afatul aqli al-hawa. Hancurnya rasional itu jika orientasinya mengikuti nafsu. Tapi orang bisa merem nafsu itu, maka berarti dia memang benar, memang cerdas. Maka orang cerdas bukan mesti kiai. Ada tidak? Ya? Yang ngisi di sini siapa? Yang ngisi di sini siapa? Ustaz Mahfud, Ustaz Budori, Ustaz Zabidi. Aku Bu. Ustaz Mahfud, Ustaz Budori, Ustaz Zabidi, Ustaz siapa lagi? Apa? Mudakir, siapa lagi? Siapa lagi? Apa? Pak? Pak? Oh ya, terus apa lagi? Lah ini mungkin kamu nyebut itu kiai. Mungkin ada pun kamu ustaz atau kiai atau mubalik atau siapa itu adalah di dunia termasuk saya. Kamu nyebut apa? Biasanya di kelas saya guru atau ustaz Hanafi atau ustaz Hanafi. Manggilnya ustaz Hanafi Bapak Hanafi. Pak Hanafi ya. Oh Pak Hanafi ngajar apa? Oh kai. Itu ada di kelas. Itu di kelas. Di tempat lain paham. Tapi yang jelas orang seperti itu termasuk saya. Bukan mereka yang bukan pasti mereka masuk surga. Ya. Bukan mesti masuk surga. Karena apa? Mereka di dunia ini, tapi
yang merasa dirinya bodoh, orang yang merasa dirinya hina, orang yang merasa dirinya hina, orang yang merasa dirinya lemah, orang yang merasa dirinya lemah, orang yang merasa dirinya banyak dosa. Bodoh, lemah, hina, banyak dosa. Kemudian apa? Setelah itu dia beramal, berbuat, melangkah, pakai tangan, pakai kaki, pakai mulut, pakai mata, pakai telinga. Untuk apa? Persiapan menghadapi mati. Itu orang cerdas. Orang cerdas. Orang yang beramal terus untuk persiapan menghadapi mati. Saya ngomong sing itu siapa? Misalnya Rasulullah al-Qaisu mandana nafsahu wa amila lima badal mauti. Orang yang cerdas adalah orang yang merasa dirinya banyak dosa, merasa dirinya bodoh, merasa dirinya hina, merasa dirinya lemah, terus berakal menghadapi kematian. Nah, ini waktunya habis. Berapa menit? 10 menit lagi. Setengah jam lagi. Masih 1 menit lagi ya? 1 menit habis kali 10 lagi 20 menit ya. Jadi itu orang cerdas, itulah manusia. Maka orang manusia itu jangan menuruti nafsu. Orang manusia harus mempersiapkan diri untuk setelah mati. Jangan menjadi singa, jangan menjadi serigala dulu. Pemimpin presiden itu adalah singa, menteri-menterinya adalah serigala, penegak hukumnya adalah anjing. Bahasanya itu kabur, kapirak. Lah umumnya manusia seperti kambing. Saya tiang nasi zaman ruasa kalasa, wa mujarotuhum kadia, wa kudotuhum kabila, wa yatiman nasi yaumaidin kalkamuna. Aku lihat apa ini dari pondok kabilan. Terus berapa puluh tahun yang kamu apa hadis itu dari pondok ini? Tuh, kamu udah apa belum? Belum ngapal kok. Ya besok apa-apakan itu. Saya apal itu dari pondok kabilan. Wis apal itu. Tekan saya dulu nanam. Ini rodonya mau ini. Akan datang kata Nabi. Akan datang kata Nabi sampai Nabi. Pemimpin seperti singa. Para menterinya seperti serigala. Para penegak hukumnya seperti anjing, umumnya manusia seperti kambing. Lalu kenapa? Semuanya karena nafsu. Karena nafsu. Maka hadis Nabi berikutnya, wa afatul aqli al-hawa, hancurnya rasulnya itu menjadi kambing, menjadi anjing, menjadi serigala, menjadi singa. Dia semua binatang karena orientasinya nafsu, dan nafsu. Tidak gunakan rasi. Tapi orang yang bisa menjaga nafsu, ini nafsu tidak baik, tidak nonton film, tidak, ayo ada enggak? Ayo teman-teman, ada masih enggak? Ayo, Rakil. Ya gitu ya. Rakil gitu ya. Raihan, ada gitu ya? Nah, repot ini. Tinggalkan itu. Itu adalah setan, akalnya hilang. Kita berusaha, maka sebenarnya saya namakan masalah sholat. Maka kita lupa apa? Sebagai terakhir yang Bapak sampaikan, yaitu orang harus benar sholat. Orang harus benar sholat. Ini kalau saya tentang saya pas ada di sini kok pakai di umum, pas 78 ada
pengajaran. Ngajar apa? Kata kamu do turu ngene iki pengajaran. Ya dilengke lho. Semuanya kelas 12, kelas 11, kelas 5 paling terdepan sok lho. Ini kelas ID nang depan memang cilik. Ini kamu itu kelas 12 itu depan berarti tanggung jawab. Saya meladani adik kelas. Saya meladani adik kelas supaya apa? Kelas 7 manut aku. Ojo jadi pengurus sergap dari pengajaran. Ketuanya mana ketuanya? OPP-nya mana? KPP mana? Rauno. Ayo, berarti tanggung jawab itu. Siapa lagi? Pengurus-pengurus yang lain. Itu harus kamu ladani. Nek kamu terdepan itu, ini semuanya tidak terpaksa. Kakak itu yang kelas 10 di depan, kelas 5 di depan, kelas 12 di depan. Itu otomatis ada rekan ikut. Ini pera bener marah. Ayo jawab dewi. You understand? You understand?